welcome to Day2 Vlog, yang dimana hari ini kita akan pindah dari Tbilisi ke Kazbegi and we will stay there for 2 days. Tapi sebelumnya kita bakal sarapan dulu dan nyari travel tour deket sini yang nawarin jasa untuk sewa mobil yang ada supirnya ke Kazbegi. Karena dari kemarin kita udah penasaran banget untuk makan di kedai sebelah hotel kita, akhirnya kita memutuskan untuk sarapan di situ. Dan di sini kita akan mencoba sarapan khas Georgia yang tentunya sarapan khas Georgia ini berbeda dari sarapan khas Turki dan juga Indonesia. And it turned out to become one of my favorite breakfasts I've ever tried. Kita baru aja nyewa private tour yang dimana kita ke Kazbegi ini bakal pakai mobil dan supir pribadi, so we can stop along the road. Jadi biar bisa foto-foto. Oh, your whole life? Ah, This. okay. Tbilisi. Oh, okay. Tbilisi is nice. Davibade Kutayish. Oh, okay. Muşaob Rusetshi. Oh, that's really nice. Yeah, we are from Indonesia. We are from Indonesia, but we study in Turkey. Kita lagi diajak berhenti di beberapa supermarket untuk nyari delikasi khas Georgia bernama natakhtari yang sempat dikenalkan oleh supirnya. But sadly, kita nggak bisa nemuin natakhtari itu di supermarket ini. Jadi, di supermarket selanjutnya, supirnya bakal turun. Supir kita lagi ya bantu nyariin lemonade khas Georgia, namanya Natakhari. Cuman emang nggak available di semua market, jadi emang agak struggle nyarinya. Tapi emang drivernya baik banget karena dia mau turun dan nyariin lemonade itu buat kita karena kita pengen nyoba. Effortnya keren. Iya, bahkan kayak buat ngobrol aja effort pakai Google Translate. Kayak dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi pasti pakai Google Translate buat artinya. Iya, dia bisa Rusia, but sadly we cannot speak Russian. Harusnya kita belajar. Iya, real. Squawks. Ah, oke. Peyko, limoni, tarhuna, skali, kurzeni. Hot grape. Lemon gak sih? Ada lemon, hot grape. Limon? Lemon? Mau nyoba limon gak? Iya, limon. Oh, oke. Bisa. Kamu beli juga apa? Aris matsivarshi tsivevit. There are cold ones in the fridge. Ah, oke, we can check the fridge. Da? Oke. Apa ya? Di sini aja. Ah, oke. Ah, oke. Limon. Oke, Limon. limon. Bak. Kalian mau yang mana? Rasa Limon. apa? Oke. Kalian Lemon aja. Yang original. limon. Tarhuna, Oh, what is that? kurzeni, Georgia. Kamu yang mana?
Oke, jadi kita coba satu apa aja? Satu. Ya? Yes. Iya. Kita nyoba dua rasa. Oh, 3 rasa. Sekarang kita lagi di sumber damnya Georgia, which is sekarang kita lagi berhenti di tengah perjalanan menuju ke Ananuri Fortress yang dimana itu merupakan sebuah benteng. Coba guling-guling gimana? Hah? Mau guling-guling? Silakan. Sorry guys, intrusive thoughts. Di sini pemandangannya cakep banget sih. Gak ada motor nih, kuda. Naik anjing. Naik anjing. Itu jembatan itu bagus tuh. Iya. Sampai ke sana. Sedikit sejarah tentang Ananuri Castle. Ananuri Castle itu dulunya merupakan markas bangsawan Arafi dan berfungsi untuk melindungi jalur penting menuju Kaukasus yang sekarang dikenal sebagai Georgia Military Highway. Benteng bergaya medieval ini pernah menjadi saksi atas konflik antar bangsawan yang sekarang masuk ke dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO. Di sini ada ruang bawah tanah, but you know it's gonna be horror anyway. Ini Dan situ ada makam. makam siapa sih? Nggak tahu. Kemarin aja di katedral itu ada makam di bawahnya. Iya. Terus ini kalau videoin gini bakal digentayangin gak sih? Gak tahu. Jangan macam-macam. Oh itu si Aura. I think I wanted to pecah ya. Iya aku juga deh. Let's go. Sekarang kita bakal naik tangga ke benteng ini. Ini tangga agak curam, jadi temanku Aura udah nggak berani naik dan gue lagi nyusul di belakang. Anyway, ini keren banget. Oke, kalian bisa melihat struggleku. Gwen, kamu di mana? Di sini. Oke. Anjir, makin ke atas makin ke atas makin sempit tangganya. Ini adalah tangganya. Dan ini sekecil apa? Kamu bisa lihat dan aku pakai boots. Oke, ini kita hati-hati deh. Ini harusnya aku nitip tas ke Aura tau. Oke. Oh, oke. Sebenarnya nothing much to see sih. Tapi oh masih ada lagi ke atas. Gila. Ngerangkak sih ini. Oh, lihat pemandangannya. Kita ini kuat kan? Kuat. Yap. Takut banget ini lampu gila. Takut banget. Bisa kuat. Ayo. Yang penting perhatiin aja jalannya. Ini kita kayak tau gak lagi main apa? Apa anjir? Temple Run. Iya. Kamu udah ngefoto yang sini? Udah. Kita finally nyampe di benteng yang paling atas. Kita ada di puncaknya. To the survival. Oke. Let's go. Let's go. Baik. Oke. Kamu bisa pegangin kameraku? Sure. Kamera depan, kamera. Oke, wait. So ya guys, look. Wow. Oke. Dan kita udah nyampe di Puncak. ya benteng paling atas. Kita udah selesai dari benteng Ananuri dan kita bakal pergi selanjutnya kayak ke Gudauri ya. Iya. So stay tuned. She
whisper caught in the wind. I see her boots at the. Kita lagi turun bentar karena kebelet pipis. Tapi pemandangannya itu bagus banget. Jadi sekaligus kebelet, sekaligus kayak sightseeing. I will show you. I stay in my lane, but something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh. Kita udah sampai di monumen persahabatan antara Rusia dan Georgia. Dan dimana di sini itu menjadi sebuah spot foto paling perfect untuk lokasi Gudauri. Oh my god. Anjir. Tadi udah bener-bener gak sempet ngevideoin monumennya secara proper karena tangan udah mati rasa banget. It was minus 8 degree, minus 8 derajat. I couldn't feel my hand anymore. Aku bahkan gak bisa ngerasain mukaku juga. But it was truly pretty. Traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Sekarang kita udah sampai di desa di bawah pegunungan Kaukasus yang namanya Stepantsminda. Dan sekarang kita lagi mau jalan ke cottage-nya. Di sini turun salju dan pemandangannya benar-benar secantik itu. Dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss Sekarang my. kita udah sampai di kabinnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, tapi view-nya benar-benar cantik. And aku bakal nunjukin kabinnya karena kabinnya ini kayak benar-benar nyaman dan cozy banget. Ini adalah bagian tempat tidurnya. Dan ini adalah sejadah yang aku sebenarnya terharu banget karena ownernya thoughtful banget buat naruh sejadah untuk kita karena dia tahu kita muslim. Padahal aku yakin dia bukan muslim karena mayoritas di sini adalah ortodoks. Terus di sini untuk ke lantai 1 kita harus turun tangga dan ini ada bathtub. Sebenarnya menurutku ini tuh kayak kabin buat honeymoon banget, but it's fine lah, ini honeymoonnya bersama teman-teman perempuanku. Ini ada, maaf ini berantakan banget ya, kita baru sampai dan udah capek banget. Tapi Dan nggak cuman sajadah loh, itu ada pohon Natal juga. pohon Natal Jadi, juga. It's called diversity ya kita guys ya. Diversity. Karena pemiliknya kan ortodoks ya, jadi dipajang. Terus juga ini ada meja-meja tinggi buat makan dan ini adalah dapur. Ini maaf banget berantakan karena kita benar-benar udah capek banget. Gitu. Ini ada pemandangan luarnya. Di luar lagi bersalju dan dingin banget, jadi kita video di dalam. Dan luar kepalanya gede. Ada kayak Megamind tau gak? Tapi sebenarnya bagus banget tau. Kayak emang kayak Swiss banget sih. Tuh gak jadi rasanya tuh jadi kayak gak penasaran sama Swiss tau. Jatuh lagi. Anjing, ada anjing. Gak capek, gak bakal capek juga kok. Sumpah nggak mau, aku benci. Nggak suka kalau ada anjing. Tunggu, kita diam. Kenapa ikut diam? Di sini vibes-nya bener-bener kayak Swiss. I mean, I've never been to Swiss, but it says a lot.
lagi nyari bahan makanan buat makan malam. Jujur ini kalau suaranya agak aneh, gak jelas ngomong apa. Ini gara-gara gue udah buku banget, udah gak bisa ngomong dengan proper. Nah, kita mau cari bahan makanan aja karena kita nggak kuat buat pergi keluar nyari makan lagi. Ini kita terlalu merdeka tau di sini. Saya murah. Ada itu ikan asin gak sih? Lihat ya. Iya. Ikan asin. Nggak tahu. Itu kayaknya beda. Itu kayaknya ini apa namanya, acar ikan. Soalnya aku beli. Mbah, ini cold smoke ikan khas Rusia, enak banget, 10 out of 10. Kayak aku nggak bisa nemuin ini di Turki. Ini bener-bener kayak first time nyoba. Yang memainkan peran yang disuruh oleh enggak. Jadi malam ini kita mau masak ayam kari. Iya. Kita di sini itu restorannya jauh dari mana-mana, so kita memutuskan untuk memasak sendiri. And ini ada, aku lagi motong-motong ayam, tapi ayamnya masih beku. Jadi kotak banget udah ada, ngeliat-liat. tuh lihat polanya juga aku jadi kotak-kotak. Rumus. Kotak bener gue lihat-lihat. Ngejim di mana ya ayamnya ya? Welcome to day 3 in Georgia. Sekarang kita udah ada di sebuah desa di bawah pegunungan Kaukasus yang namanya Stepantsminda. And I know I look gothic in here karena aku pengen bikin photoshoot yang konsepnya gothic. Nah, lihat ini temanku Gwen, kita kontras banget kan stylenya. Aku doin. Iya, tuh. Satu lagi teman kita. Iya. Stylenya apa dia? Dia biasanya seksi. Tapi karena ini kita mau ke gereja, tapi tetap seksi nggak dia? Tetap. Oh, enggak, udah enggak. Karena seksinya dia bukan dipakai di jiwa. Karena kita mau ke gereja yang ada di atas bukit, namanya tuh Gergeti Trinity Church. Jadinya dia pakai pakaian yang lebih sopan. Bisa kalau nggak kita bertiga beda estetiknya. Kita sopan nggak ini sekarang, Dita? Hah? Kita sopan nggak ini sekarang? Sopan aja. Oh, gini, apa ini sopan? Aku penyihir sih. Bawa kartu ya, aku bawa kartu guys ya. Kenapa nggak dingin? Karena ada gereja ini kehangatan Tuhan. Nah, Aku kalau bikin cross itu aku murtad. Itu salam Maria aja. sekarang kita udah sampai di wilayah Gergeti Trinity Church, yang dimana ini merupakan sebuah gereja di puncak. Aslinya kita bisa hiking, but it will take 1 hour dan itu bakal dingin banget karena di sini udaranya udah mencapai minus ya. Jadi gak mungkin hiking di udara sedingin ini. And jadi kita pakai mobil yang bisa mendaki ke atas gunung. Tapi sekarang kita butuh sedikit mendaki lagi, cuman mungkin ya 5 menitan untuk mencapai gerejanya.
Gak terhitung anjir jatuh berapa kali. Abang tapi gak mukanya. Nah, ada satu cerita paling ikonik dari Gorgete Trinity Church ini, bahwa dulu ada sebuah raja yang ingin menentukan lokasi berdirinya gereja secara dramatis. Dia melempar batu dan bernazar bahwa tempat mendaratnya batu tersebut akan dijadikan lokasi pendirian gereja. Alas, batu tersebut mendarat di sebuah puncak bukit yang curam, dan seperti yang kalian bisa lihat, Gorgete Trinity Church ini dibangun di atas bukit tersebut. Ya, meskipun cerita tersebut hanyalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun seperti Sangkuriang dan Tangkuban Perahu, tapi Gorgete Trinity Church ini tetaplah sebuah simbol ikonik sejarah di wilayah Kazbek. Sumpah, ini bagus banget. Kayak satu yang the best thing I've ever seen in my whole life. Ini benar-benar magnificent banget. Aku nggak nyesel. It's not even expensive to go to Georgia, but it's really all worth it. But anyway, gak expensive itu karena dari Turkey. Kalau dari Indonesia, it's still expensive. Ayo, tuh. Aku sih gak berasa. Tuh aku gak berasa. Aku berasa tuh. Licin banget. Oh, ya Allah. Kalian Gak bisa naik skuter sumpah. itu bolong jeblos tahu. Ya Allah, orang-orang masa kecil kurang bahagia. Kita udah selesai dari Gorgete Trinity Church. Itu benar-benar bagus banget. Tadi aku mau ngambil banyak foto gerejanya, tapi karena lagi baik light, jadi kurang cocok ya kalau pakai kamera. Jadi kebanyakannya photoshoot di sana. Azab apa ya? Kita mau nyari makan. Kita makan apa hari ini, guys? Makan apa ya? Kita biasa aja. Karena ada lumayan banyak choicesnya. Ada kebab khas Turki, terus ada juga makanan India, makanan khas ini. So we will see. Sapi. Guys, tahu gak, kita lagi dikawal anjing di depan. Dia bener-bener, kita berhenti ngeliat sapi aja dia nungguin. Sumpah keren sih. Jika siapa? Jika keluar. I like itu anjing. Nanti berubah jadi cowok ganteng. Jadi barusan banget habis makan India. Ya. Cuman gak sempat videoin karena HP-nya udah sekarat. Dan Jadi, fokus makan. Iya, jadi sekarang langsung aja kita nge-vlog lagi. Karena kita mau pindah ke desa Snow. Nggak pindah sih, kayak ya berwisata doang. Dan itu adalah desa yang bagus, cantik. Tapi kalau nggak ada snow saljunya juga tetap bagus sih katanya. Pasti ada snow sih, sini aja ada snow. Kita udah sampai di Snow Gigantic Sculptures dan I'll show you all. Aku bersama patung-patung kepala yang gede, dan ini gak cuma satu, ada di belakang-belakangnya juga. Ini unik banget sih. Mungkin kayaknya kalau di musim semi bakal full kayak hijau-hijau gitu dan bakal magical banget. But either way, segini juga udah bagus. Aku kesini dulu deh. Dan mundur-mundur. Aku mau ke depan kamera mau tunjukin softland. Bentar.
If I find him, if I just follow, would he hold me and never let me go? Would he let me borrow his winter coat? I don't know. I don't know. If I see her standing there alone at the train station, 3 stops from her home, I have half a mind to say what I'm thinking anyway. Akhirnya kita menemukan kucing ya, walaupun satu. Oh my god, itu hewan apa guys? Itu hewan apa? Oh, itu domba yang ngejar itu ya? Iya, yang ngejar itu loh, yang ada di YouTube orang. Yes. Aku minta footage ini ya buat story, karena ini Resident Evil, aku suka. Ayo datang ke rumahku. Ayo datang. Wow. Boleh ya harusnya. Kenapa? Karena nggak ada larangan kan. Dia hamil ya kayaknya. Entahlah. Kau kalau dikejar sapi. Cerita dari Georgia sampai di sini dulu. We'll see you in another time. Don't forget to like and subscribe. Hai guys, kita pulang ditemani oleh anjing ini. Halo. Jadi tadi ngikutin kita mulu. Kita berhenti, dia berhenti. Kita pergi, dia pergi. Perhatikan pesan nenekmu ini ya, cucuku. Nanti nenek akan cari bule ganteng dari sini, Georgia atau Rusia, dan kamu senyum ganteng banget, super ganteng banget. Aku kalau sampai S2 nggak punya pacar, aku bakal cari cowok bule tuh, oke.